Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Walladzina kafaru lan sapa wonge sing ingkar wa kazzabu bi ayatina dan mendustakan terhadap ayat-ayat kami. Ulaika ashabun nar, mereka itulah orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya, mereka akan kekal di dalamnya. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ingatlah, utkuru nikmati allati an'amtu alaikum, ingatlah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Wa aufu bi ahdi. Kemudian penuhilah janjimu kepada kami. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Maka aku akan penuhi janjiku kepadamu. Wa iyaya farhabun. Kemudian hanya kepada kamilah kamu farhabun, beribadah dengan rasa takut. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita ini membaca orang-orang yang ingkar, walladzina kafaru, orang-orang yang ingkar, adapun orang-orang yang ingkar ini, siapa orang yang ingkar? Mereka yang mengabaikan apa yang seharusnya mereka menjadikan dirinya itu netepi. Netepi itu nopo? Apa maksudnya netepi? Berarti berada di dalam jalan yang seharusnya ditempuh. Jadi setiap manusia ini berada dalam perjalanan, dan perjalanan sebaik-baik perjalanan adalah perjalanan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perjalanan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ini berjalan menuju kepada ke langit, berjalan menuju ke langit, kembali ke surga. Apabila kita ini nggak mau berjalan ke langit, artinya kita ini akan berjalan ke bumi. Maka orang-orang yang ingkar itu akan mendapati dirinya berada dalam neraka. Maka ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala langsung menegaskan, wahai Bani Israel, keturunan Nabi Yakub, Nabi Israel. Ini sebagai pelajaran bagi kita, ya Bani Israel, utkuru, ingatlah nikmati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian. Yang aku berikan kepada kalian. Wa aufu bi ahdi. Kemudian penuhilah janjimu kepada kami. Penuhilah janjimu kepada kami. Janjinya Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa taala ini apa? Itu harus dipenuhi. Wa
wa iyaya farhabun. Udkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Apabila engkau memenuhi janjimu kepadaku, niscaya aku akan penuhi pula janjiku kepadamu. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepada kamilah kamu harus tunduk. Maksudnya farhab itu beribadah dengan rasa takut. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa ketika kita ini dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, kita ini ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah kamu mengakui kalau aku itu Tuhanmu, aku pangeranmu. Maka setiap diri kita ini akan menjawab, bala syahidna, benar engkau Tuhan kami ya Allah, dan saya bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Kemudian ketika kita sudah lahir di dunia, kita ini dikenalkan oleh Allah kepada agama Islam. Maka kita telah bersyahadat, melakukan berjanji dengan persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kita harus sesuaikan hati kita bahwa kita ini juga harus mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammadur Rasulullah, bahwa kita harus mengikuti caranya Rasulullah sebagaimana janji kita terhadap syahadat. Kemudian ketika Islam ini mengingatkan, memberikan contoh, mengikat kepada sholat, bunyal Islamu ala khomsin, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Maka kita harus juga mengikuti. Kenapa? Itu adalah janji yang kita janjikan kepada Allah. Maka ketika kita ini melaksanakan apa yang telah kita janjikan kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepada kita janjinya Allah. Apa janjinya Allah Subhanahu wa taala? Janjinya Allah Subhanahu wa taala akan dikembalikan lagi ke surga. Kemudian kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Banyak yang membicarakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar dari apapun masalahnya. Apapun masalah kita akan diberikan jalan keluar oleh Allah, asalkan kita ini menjadi orang yang takwa, orang yang netepi janji tadi itu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Wa aufu bi ahdikum wa iya farhabu. Wa iya ya farhabu. Maka kamu harus beribadah dengan rasa takut, bukan beribadah asal-asalan. Dengan rasa takut ini bagaimana? Menjaga waktunya, benar-benar menjaga waktunya, kemudian menjaga tempatnya, kemudian menjaga pula dari apa? Yang ada di dalam diri manusia ini ada jasad, ada roh, ada nafsu, ada hati, ada akal, ada hati. Maka segala sesuatu itu kita tundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita sesuai yang dijanjikan oleh Allah. Itu. Kalau kita ini nggak mau, ingkar, kita nggak mau, ya bagaimana? Sesuai dengan apa yang telah dipesankan oleh Allah, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, dan siapapun orangnya yang mengingkari
yang ingkar. Kufar, kafir itu ingkar, yang walladzina kafaru wa kadzabu dan mendustakan bi ayatina terhadap ayat-ayat kami. Ulaika ashabun nar, mereka-mereka ini telah ditetapkan menjadi penghuni neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pengertian kepada kita supaya kita tidak menjadi penghuni neraka. Kita kembali kepada Allah, kita mengikuti jalannya Allah, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.